others amazed him, but you was amazed, yeah. Selamat datang para pendengar. Hari ini kita akan menyelami sejarah Indonesia, khususnya mengenai sistem liberal yang diterapkan setelah kemerdekaan dan pemilu pertama di bawah Kabinet Ali Sastronegoro. Mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki era baru. Namun, tantangan besar menghadang negara yang baru lahir ini harus membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Pada tahun 1949, Indonesia mulai menerapkan sistem liberal yang menekankan pentingnya kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sistem liberal ini memberikan ruang bagi berbagai partai politik untuk berkiprah. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemilu. Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dan konstitusi. Saat itu, banyak partai politik bermunculan, mencerminkan keragaman aspirasi rakyat. Kabinet Ali Sastronegoro yang dibentuk pada tahun 1953 berperan penting dalam mempersiapkan pemilu ini. Ali Sastronegoro, seorang tokoh politik yang berpengalaman, berusaha menciptakan stabilitas di tengah ketegangan politik yang ada. Ia memimpin kabinet yang terdiri dari berbagai partai, termasuk Partai Nasional Indonesia dan Partai Masyumi. Pemilu 1955 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Rakyat antusias memberikan suara mereka, berharap untuk memilih wakil yang dapat membawa perubahan dan kemajuan. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Nasional Indonesia dan Partai Masyumi menjadi partai terbesar. Namun tidak ada satupun partai yang memperoleh suara mayoritas. Ini menciptakan tantangan baru dalam pembentukan pemerintahan. Meskipun Kabinet Ali Sastronegoro berusaha keras untuk menjaga stabilitas, perpecahan di antara partai-partai politik semakin terlihat. Ketidakpuasan di kalangan rakyat dan elit politik mengakibatkan ketegangan yang semakin meningkat. Pada akhirnya, pada tahun 1956, kabinet ini harus menghadapi tantangan besar dan Ali Sastronegoro terpaksa mengundurkan diri. Sistem liberal yang diterapkan pada masa itu memang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Konflik dan ketegangan politik menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Demikianlah cerita tentang sistem liberal dan pemilu pertama di bawah Kabinet Ali Sastronegoro. Sejarah mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju demokrasi adalah proses yang panjang dan penuh liku. Mari kita terus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.